Seterusnya, kita akan memperkenalkan perintah rip. Ya, toolbar rip simbolnya seperti ini. Adapun fungsi dari toolbar rip adalah untuk membuat sketch menjadi objek 3 dimensi dengan cara mengikuti lintasan atau path sketch yang dipilih. Jadi di sini awal-awal sekali harus sudah ada sebuah sketch sebagai path, dan itu nanti adalah merupakan lintasan yang dilalui oleh sketch kedua yang kita gambar. Berikut adalah ilustrasinya. Ya, di sini sudah ada sebuah lintasan atau path-nya. Nah, kemudian kita gambar di sini sebuah lingkaran, dan kita menginginkan lingkaran ini nanti mengikuti lintasan yang ada ini, sehingga nanti lintasannya itu akan membentuk objek 3 dimensi. Sehingga hasilnya nanti yang kita inginkan adalah seperti ini. Ini merupakan hasil dari perintah toolbar rip. Untuk detailnya kita akan bahas perintah tersebut agar lebih jelas. Baik, sekarang kita akan menggunakan perintah rip. Kita akan menggambar lintasannya terlebih dahulu. Bidang yang kita pilih YZ plane, sketch. Ya, lalu kita gunakan profile, menggambar lintasan kali ini. Oke, kemudian kita gambar busur setengah lingkaran. Ya, sampai di sini saja. Lalu kita escape untuk memutuskannya. Kemudian kita constraint. Ya, kita simetrikan terlebih dahulu garis atas dan bawah. Tersumbu horizontal. Ya, kemudian titik pusat dari lingkaran atau busur sudah ada di titik original. Sekarang tinggal kita berikan ukuran. Ya, seperti ini. Ini kita misalkan 100, panjang ini 75, sedangkan jari-jarinya kita buat 35. Ya, ini lintasan yang akan dilalui sketch kedua nantinya. Lalu exit workbench. Ya, sekarang kita akan menggambar sebuah sketch lagi, yang mana sketch ini nanti akan melalui lintasan yang sudah kita gambar ini. Berikut kita akan menggambar sketch lingkaran. Lingkaran tersebut hendak kita gambar di ujung dari garis ini. Nah, jadi kita harus membuat sebuah bidang dan posisinya di garis ini. Kita gunakan perintah plane. Kita gunakan offset from plane. Ini tadi jaraknya dari sini ke sini 100, jadi kita berikan 100. Kita pilih bidangnya, bidang ZX plane. Ya, jadi jaraknya 100 sama juga dengan panjang garis ini. Oke. Nah, sekarang kita pilih bidang tersebut, klik sketch. Ya, kemudian kita gambar sebuah lingkaran yang pusatnya ini setitik dengan garis pertama. Jadi kita gunakan hubungannya coincident. Sekarang tinggal kita beri ukuran untuk diameter dari lingkaran. Misalnya kita berikan 25. Oke. Baik, kemudian kita exit. Nah, sekarang kita akan membuat lingkaran ini menjadi objek 3 dimensi mengikuti path atau lintasan yang sudah ada. Caranya kita klik perintah rip. Ini dia. Nah, lalu di sini profilnya sketch 2 sudah terpilih yang ini. Sekarang center curve-nya adalah lintasan. Jadi tinggal kita pilih saja lintasan ini, sehingga lingkaran kita akan melalui lintasan tersebut. Kita preview untuk melihat hasilnya.
lalu oke. Ya, jadi terbentuk sebuah pipa yang terpotong, ya. Baik, ini kira-kira penggunaan perintah RIP. Berikutnya kita akan memperkenalkan perintah toolbar slot. Toolbar slot, simbol atau gambarnya adalah seperti ini. Yang mana fungsi dari toolbar slot adalah digunakan untuk membuat sketch kedua, artinya sketch yang kita gambar terakhir, memotong objek 3 dimensi yang sudah ada, kemudian yang dilalui oleh sketch kedua tersebut mengikuti lintasan sketch pertama yang ada atau yang sudah dibuat juga. Jadi boleh dikatakan toolbar slot ini berbanding terbalik dengan toolbar RIP. Kalau RIP membentuk 3 dimensi mengikuti lintasan, sedangkan slot adalah memotong objek 3 dimensi mengikuti lintasan. Berikut ilustrasinya. Ya, misalkan ini adalah sebuah tabung melengkung atau pipa kita katakan. Kita menginginkan pipa ini atau benda pejal ini, ya, nah, kita menginginkan agar ianya bisa dilubangi. Nah, sehingga kita harus menggambar sebuah pad dulu lintasannya. Berarti ini sudah ada kian. Baru kemudian kita gambar sebuah lingkaran untuk sketch yang berikutnya. Nah, baru kita gunakan perintah slot sehingga nanti lingkaran ini akan memotong objek solid ini mengikuti lintasan garis yang ada ini. Sehingga hasilnya nanti akan seperti ini. Ya, ini kira-kira penggunaan toolbar slot dan secara detailnya kita akan bahas pada tampilan CATIA berikut ini. Berikut diberikan sebuah gambar hasil dari perintah RIP dan akan kita lubangi gambar tersebut dengan menggunakan perintah slot. Jadi jika kita menginginkan pelubangan atau pemotongan dengan perintah slot, maka harus ada lintasan yang dilaluinya nanti sehingga semua objek 3 dimensi yang dilaluinya tersebut akan terpotong. Jadi di sini kita gambar dulu sebuah pad atau lintasan di bidang YZ, sketch, profile. Ya, kita buat sketch seperti ini. Ini pastikan kena ke sumbu vertikal. Lalu kita klik tangent arch. Ya, kita klik. Kemudian kita klik lagi ke sini. Lalu di escape. Ya, kemudian kita simetrikan garis atas dan garis bawah. Simetri. Dan berikutnya kita beri ukuran untuk lingkaran. Kita berikan 35. Kita berikan panjang ini 75. Panjang garis ini 100. Oke, baik, lintasannya sudah selesai. Sekarang kita exit workbench. Kali ini kita akan menggambar sebuah lingkaran. Karena lubangnya nanti kita inginkan berbentuk sebuah lingkaran. Jadi kita pilih bidang atau penampang ini, bisa juga kita pilih bidang yang ini. Baik, gampangnya kita pilih bidang ini. Sketch. Ya, lalu kita gambar sebuah lingkaran. Ya, lingkaran ini sepusat. Jadi kita concentricity. Ya, sekarang tinggal kita berikan ukurannya. Misalnya kita inginkan 25. Kita lihat dulu. Ya, persis sama ya. Jadi kita kecilkan lagi. Misalnya kita buat 15. Oke, seperti ini. Lalu exit. Ya, maka berikutnya kita akan menggunakan perintah slot.
toolbarnya ini slot. Ya, sketnya sudah terpilih, sket ini. Nah, sekarang tinggal kita pilih center curve-nya. Kita pilihlah garis ini. Ya, sehingga lingkaran tersebut sudah melalui lintasan ini, dan memotongnya bisa kita lihat dengan mengklik preview. Ya, sudah berlubang, lalu kita oke kan. Sehingga sudah terbentuk sebuah pipa dengan diameter 15 tadinya yang kita berikan. Ya, demikian untuk penggunaan perintah slot. Selanjutnya kita akan memperkenalkan perintah edge fillet. Perintah edge fillet itu simbolnya seperti ini atau gambarnya seperti ini. Dan toolbar edge fillet ini fungsinya adalah untuk memberi kelengkungan atau memberi radius pada suatu objek 3 dimensi dengan memilih garis yang hendak diberi kelengkungannya. Ya, berarti jelas perintah fillet digunakan untuk memberi kelengkungan pada objek 3 dimensi, edge fillet. Berikut ilustrasinya. Ya, misalnya di sini ada sebuah box. Kita menginginkan memberikan kelengkungan pada keempat garisnya ini atau keempat sisinya yang berwarna merah. Sehingga setelah kita berikan perintah toolbar edge fillet dan sudah kita berikan jari-jarinya, maka akan terbentuklah hasilnya nanti seperti ini. Sehingga keempat sisi yang kita pilih akan berbentuk sebuah lengkungan dengan jari-jari yang kita pilih nantinya. Ya, berikut detail dari penggunaan perintah edge fillet pada tampilan CATIA berikut ini. Berikut sebuah gambar box. Gambar box ini diinginkan keempat sisinya. Ya, bagian ini, bagian kedua, sisi ketiga, sisi keempat yang sebelah sana. Ingin diberikan kelengkungan pada setiap sisi tersebut. Jadi perintah yang kita gunakan adalah perintah edge fillet. Ini dia, edge fillet. Misalnya diinginkan jari-jarinya atau radius kelengkungannya itu kita misalkan adalah 20. Kemudian kita pilih garis atau sisi yang hendak kita pilih garis ini, 1, 2, 3, 4. Ya, lalu kita preview dulu. Ya, lalu kita okekan. Baik, sehingga terbentuklah sebuah box yang sudah terfillet di keempat sisinya. Inilah penggunaan perintah edge fillet. Baik, kali ini kita akan memperkenalkan perintah yang lain. Perintah yang kita tampilkan adalah toolbar chamfer. Toolbar chamfer simbolnya adalah seperti gambar ini. Dan fungsi dari toolbar chamfer adalah untuk memberikan bentuk chamfer pada suatu objek 3 dimensi. Jadi di sini kita ilustrasikan ada sebuah box. Kemudian kita menginginkan bagian sebelah sini dari box itu kita chamfer. Ya, jika kita inginkan hanya di sebelah sini saja atau di sisi ini saja, maka cukup kita pilih garisnya saja. Sehingga hasilnya nanti akan kita peroleh seperti ini, hasil dari chamfernya. Untuk detailnya kita akan bahas pada tampilan CATIA berikut ini. Berikut sebuah gambar box. Box ini kita inginkan diberikan bentuk chamfer pada 2 buah sisinya. Ya, kita ingin memberikan chamfer di garis ini dan di garis ini, sehingga nanti bentuknya bagian ini akan terpotong.
Demikian juga dengan bagian ini akan terpotong. Jadi kita klik toolbar chamfer. Ya, kali ini kita pilih opsinya length 1 angle. Artinya menentukan panjang dari garis, kemudian sudut dari hasil chamfer. Misalnya kita buat sudutnya adalah 60. Kemudian kita klik garis ini, dan kita menginginkan length satunya itu kita misalkan adalah 15. Kita preview. Ya, hasilnya seperti ini. Lalu kita oke kan? Ya, sehingga terbentuklah hasil chamfernya seperti ini. Dan kemiringannya adalah 60 derajat. Ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini 60 derajat itu adalah kemiringan dari sini ke sini. Ya. Sedangkan panjangnya adalah 15 ini, panjang garis ininya. Ya, ini apabila kita lakukan penchamferan dengan opsi length dan angle. Kali ini kita akan menggunakan opsi yang kedua, yaitu opsi length 1 length 2. Ya, jadi jika diinginkan sisi pertamanya ini nanti ada yang 15 dan ada yang 10. Jadi tinggal kita klik garis yang mau kita chamfer. Lalu kita preview. Di sini bisa kita lihat bahwasanya yang 15 tersebut adalah yang panjang ini, sedangkan yang 10 adalah yang ini. Lalu di-OK-kan. Maka terbentuklah hasil chamfer seperti ini. Ya, jadi opsi untuk menchamfer ada dua. Satu berdasarkan panjang dan sudut, satu lagi panjang 1 dan panjang 2. Demikian untuk perintah chamfer. Selanjutnya kita akan memperkenalkan perintah toolbar cell. Simbolnya atau gambarnya seperti ini. Toolbar cell fungsinya adalah untuk memotong atau melubangi objek 3 dimensi sampai dengan batas ketebalan yang diinginkan. Jadi perintah toolbar cell ini itu nanti tidak melubangi objek yang kita pilih sampai tembus. Ya, dari simbolnya saja atau gambar saja bisa kita lihat bahwasanya hasil dari toolbar cell ini adalah memiliki ketebalan setelah dilakukan pemotongan. Dalam kasus ini kita ilustrasikan ada sebuah objek seperti ini. Kemudian kita ingin melubangi bagian permukaan atasnya, sehingga objek kita ini akan berlubang tetapi tidak tembus. Pada opsi sel ini yang diinginkan nanti adalah berapa ketebalan yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya ketebalannya ini kita inginkan 5 dan kita berikan 5, maka nanti semua bagian dalamnya ini akan dipotong. Sedangkan disisakan nanti setiap tebalnya ini ada 5. Kemudian bawahnya ini pun nanti tebalnya adalah 5. Berikut pada tampilan CATIA pembahasan detail dari perintah cell tersebut. Ini adalah sebuah objek 3 dimensi, part. Kali ini kita ingin membuat bagian atas dari gambar kita ini akan berlubang dengan ketebalan tertentu. Nah, jadi untuk membuat gambar kita ini berlubang tapi tidak tembus, maka kita gunakan perintahnya adalah perintah cell. Kita klik cell, kemudian kita pilih penampang atas yang mau kita lubangi.
Kemudian kita pilih ketebalannya berapa. Misalnya kita ingin ketebalannya 5. Ya. Jadi tinggal kita okekan saja. Nah, sehingga part kita ini sudah berlubang, dan ketebalan setiap dindingnya ini, baik dinding atas maupun dinding bagian bawah ini, itu semuanya adalah 5 mm. Ini adalah hasil penggunaan perintah shell. Demikian untuk perintah shell. Baik, kali ini kita akan memperkenalkan perintah yang ada pada part design. Kali ini kita akan memperkenalkan perintah toolbar thickness. Simbolnya seperti ini atau gambarnya seperti ini. Thickness. Fungsi dari toolbar thickness adalah untuk menambah ketebalan suatu permukaan atau bidang yang dipilih sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Jadi di sini ada sebuah objek seperti ini. Kalau objek ini kita inginkan ada penebalan pada setiap bidangnya ini, nah, maka bisa kita gunakan dengan menggunakan toolbar thickness, sehingga hasilnya nanti seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi ketebalan daripada benda kita ini adalah 5 mm dan kita melakukan penambahan dengan perintah thickness sebesar 5 mm, maka pada akhirnya seluruh ketebalan ini berubah menjadi 10 mm. Demikian untuk penggunaan perintah toolbar thickness. Untuk detailnya kita akan bahas pada tampilan CATIA berikut ini. Baik, seterusnya kita akan memperkenalkan perintah thickness. Perintah thickness digunakan untuk memberikan penambahan ketebalan pada permukaan suatu objek yang kita pilih. Misalnya dalam kasus kita ini ada sebuah box yang sudah berlubang atau terpotong bagian dalamnya. Kemudian kita menginginkan pemberian ketebalan pada keempat dindingnya ini, dan kita coba dulu untuk satu dinding. Caranya adalah dengan mengklik toolbar thickness. Kemudian berikan di sini default thickness, itu bawaannya 1 mm. Jika diinginkan penebalan dari permukaan ini adalah 3, artinya penambahan ketebalannya 3, maka kita isikan di sini 3. Kemudian kita pilih permukaan yang hendak kita pilih atau kita ingin berikan penebalan. Misalnya permukaan ini kita klik. Ya, sementara untuk tahap pertama kita okekan dulu. Ya, sehingga sekarang permukaan bagian sebelah kiri ini itu sudah ada penambahan sebesar 3 mm. Dan jika kita inginkan penambahan ketebalan ke arah 3 penampang yang lain, bisa kita lakukan dengan cara mendouble klik thickness. Ya, ini berlaku apabila arah penebalannya atau besar penebalannya untuk masing-masing bidang ini sama. Jadi kita pilih lagi bidang kedua, kita pilih bidang ketiga, kemudian kita pilih bidang keempat, ya, lalu kita okekan. Nah, dan kita lihat keempat permukaan yang kita pilih tadi semuanya sudah terjadi penebalan padanya sebesar 3 mm. Demikian untuk menggunakan perintah thickness. Nah, jadi apabila kita ingin menggunakan atau ingin mempertebal suatu permukaan objek 3 dimensi, maka cukup kita klik atau kita gunakan perintah thickness. Selanjutnya kita masuk pada perintah toolbar mirror. Toolbar mirror simbolnya seperti ini. Toolbar mirror fungsinya adalah untuk mencerminkan objek 3 dimensi terhadap suatu bidang yang bertindak sebagai cermin, sehingga menghasilkan bayangan yang sama persis seperti gambar aslinya, dan posisinya berjarak sama terhadap cermin ke posisi benda awal. Dalam kasus ini kita berikan contoh. Ya, misalnya adalah sebuah objek
Kemudian ini ada objek yang kedua di atas, dan kita menginginkan objek yang ini kita cerminkan sehingga nanti hasilnya seperti ini. Jadi cerminnya itu adalah yang ini, yang warna kuning. Ini merupakan sebuah bidang. Ya, sehingga pada akhirnya nanti dengan menggunakan perintah toolbar mirror, maka akan diperoleh hasil pencerminannya seperti ini. Dan untuk detailnya kita akan bahas pada tampilan CATIA berikut ini. Berikut diberikan sebuah gambar part design. Bagian part design yang ini diinginkan untuk dicerminkan terhadap sebuah bidang, sehingga hasilnya nanti akan terbentuk di bagian sebelah sini. Untuk menghasilkan bayangan hasil pencerminan di sebelah sini, maka bidang yang bertindak sebagai bidang cermin nantinya adalah bidang yang ini, atau bidang ZX plane. Berikut langkah atau proses penggunaan perintah mirror untuk mencerminkan objek. Ya, kita klik toolbar mirror. Ya, karena di sini belum ada pemilihan terhadap objek yang mau dimirrorkan, maka kita pilih objek ini yang tadi kita sebut ini merupakan hasil pad. Maka kita klik padnya, pad 2. Lalu kita pilih bidang yang bertindak sebagai bidang cermin. Nah, sehingga terbentuklah sebuah bayangan di seberangnya. Lalu di-OK-kan. Ya, sehingga terbentuklah sebuah bagian part yang lain hasil dari pencerminan dengan menggunakan perintah mirror. Ya, demikian untuk pemahaman penggunaan perintah toolbar mirror. Berikutnya kita akan memperkenalkan perintah toolbar circular pattern. Gambarnya seperti ini atau simbolnya seperti ini. Adapun fungsi dari toolbar circular pattern adalah untuk memperbanyak objek dalam arah melingkar dengan cara memilih objek yang hendak diperbanyak dan kemudian memilih bidang untuk perbanyakannya. Jadi pemilihan bidang untuk perbanyakannya ini itu tujuannya adalah agar diketahui kemana arah dari perbanyakan objek yang kita pilih. Berikut ilustrasinya. Ya, misalnya di sini ada sebuah silinder yang sudah bolong tengahnya, kemudian kita buat sketch baru dan kita gambar sebuah lingkaran yang kemudian kita pocket objek yang besar ini. Sekarang kita menginginkan lubang yang kita buat ini itu mau kita perbanyak di sekeliling dari silinder ini. Ya, jadi boleh dikatakan hasil pocket akan dilakukan circular pattern pada objek 3 dimensi ini. Sehingga nanti akan diperolehlah hasil perbanyakan pelubangannya seperti ini. Ya, ini bisa kita gunakan dengan menggunakan perintah circular pattern. Jadi kita tidak perlu menggambar satu persatu lubang yang ada di sini dengan menggunakan perintah pocket. Untuk detailnya akan dibahas pada tampilan CATIA berikut ini. Berikut diberikan sebuah gambar sebuah silinder yang bolong di tengahnya. Ini adalah satu sketch. Ya, setelah di pad hasilnya seperti ini. Kemudian kita membuat sketch kedua yang hasil pocketnya adalah seperti ini. Kemudian kita menginginkan perbanyakan arah melingkar. Untuk perintah pocket yang sudah kita lakukan ini. Jadi diinginkan nanti pocketnya ini berada juga di sekeliling silinder ini. Perintah yang kita gunakan untuk membuat hal ini adalah
perintah yang kita sebut dengan circular pattern. Oke. Jika diinginkan perbanyakannya ada sebanyak 8, jadi kita masukkan di sini 8. Angular spacing artinya jarak antar lubang ini dalam ukuran sudut 45, yaitu 360, kita bagi dengan 8. Kemudian objek artinya objek yang hendak kita perbanyak tersebut yang mana. Jadi ini kita klik dulu, lalu kita pilih hasil pocket yang akan kita perbanyak. Kemudian reference elemen kita klik, lalu pilih bidang perbanyakan, bidang untuk perbanyakan dari pocket ini. Lalu kita pilih bidangnya ini karena dia posisinya nanti melingkar seperti ini di bidang ini. Ya, lalu di OK kan. Ya, sehingga terbentuklah sebuah silinder dengan 8 buah lubang arah melingkar di sisi bagian sini. Ya, demikian untuk perintah circular pattern. Seterusnya kita akan memperkenalkan perintah rectangular pattern. Kalau tadi circular pattern fungsinya memperbanyak objek dalam arah melingkar, kali ini perintah rectangular pattern fungsinya adalah untuk memperbanyak objek dalam arah baris dan kolom dengan cara memilih objek yang diperbanyak dan bidang untuk perbanyakannya. Berikut ilustrasinya. Ya, ini adalah sebuah silinder yang berada di atas box. Kita menginginkan silinder ini diperbanyak dan berada di atas box. Ya, sehingga hasilnya nanti seperti ini. Ya, jadi kita tidak perlu menggambar silinder ini satu persatu. Ya, cukup kita gambar satu buah, lalu kita pad, kita beri ketebalan, lalu hasilnya ini tinggal kita rectangular pattern sebanyak yang kita inginkan. Ya, demikian untuk perintah rectangular pattern, dan untuk detailnya bisa kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini. Berikut diberikan sebuah gambar part yang terdiri dari dua sketch. Sketch pertama adalah yang membentuk balok ini, kemudian sketch yang kedua adalah yang membentuk silinder. Pada kasus ini diinginkan silinder yang ada di atas ini ingin diperbanyak 2 buah lagi sehingga totalnya menjadi 3. Jadi untuk menggambar atau memperbanyak silinder dalam arah seperti ini, ya, maka kita gunakan perintahnya rectangular pattern. Kita klik, ya, instance. Jika kita menginginkan ada sebanyak 3, kemudian jaraknya adalah 40, kita berikan 40. Kemudian objek, ya, kita pilih pad 2 objek ini, bisa juga dengan cara mengklik ini atau bisa juga mengklik pada tree. Lalu reference elemen, kita klik reference elemen, lalu dia perbanyakannya di bidang apa. Jadi kita klik ini. Ya, karena arahnya belum sesuai dengan yang kita inginkan, maka bisa kita klik reverse. Nah, sehingga arah perbanyakannya itu sesuai dengan arah yang kita inginkan. Ya, kemudian kita preview untuk melihat hasilnya, yang pada akhirnya kita OK-kan. Ya, sehingga terbentuklah 2 silinder yang lain yang sama persis dengan silinder yang pertama. Demikian untuk penggunaan perintah toolbar rectangular pattern. Ya, setelah kita pahami perintah-perintah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka pembahasan tentang part design sudah selesai. Ya, jadi perintah-perintah part design yang sudah kita pelajari sebelumnya
itu merupakan perintah-perintah yang secara umum paling sering digunakan pada saat melakukan penggambaran. Ya, demikian untuk pembahasan part design secara menyeluruh. Semoga perintah-perintah tersebut dapat dipahami dan dapat diterapkan pada saat melakukan penggambaran-penggambaran objek 3 dimensi yang kita inginkan.